Salam jumpa buat semuanya, dan kita selalu giat untuk belajar firman, dan bukan hanya belajar, tapi juga menghayati dalam kehidupan kita, dan juga belajar menerapkan dalam hidup sehari-hari, di mana ya kita masih banyak keterbatasan dan kekurangan di dalam setiap perjalanan hidup kita ini. Ya, mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam kita belajar firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena Engkaulah yang mencipta kami, dan Engkau yang juga memelihara kami, dan Engkau yang juga mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran demi kebenaran yang Tuhan mau anugerahkan kepada kami, yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami melalui firman-Mu Alkitab yang demikian sempurna dan sudah dan sudah dinyatakan kepada setiap orang-orang yang percaya. Terima kasih, kami serahkan doa kami dan seluruh waktu ini. Roh Kudus memimpin kami dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita tetap berdoa bagi teman-teman yang masih terpapar COVID, dan ada yang sudah sembuh, puji Tuhan. Ada yang masih di rumah sakit, seperti Pak Stephen Tandusang, kita juga doakan. Dan juga beberapa rekan-rekan yang lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Tapi yang pasti tidak ada kejadian kebetulan, dan tidak ada kejadian bisa terjadi di luar kedaulatan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Katekismus Heidelberg ini. Dan saya akan sharing seperti biasa bahan dari Katekismus Heidelberg. Oke. Ya, kita lanjut dengan membahas tentang Roh Kudus yang kita sudah pernah bahas 2 minggu yang lalu. Ya, minggu lalu kita sedang membahas mengenai bagaimana penafsiran kitab Filipi yang seringkali disalah mengerti sebagai kitab yang mengajarkan kesuksesan, keberhasilan, kemakmuran, dan sukacita dalam Kristus. Tapi banyak orang nggak sadar bahwa kitab Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus pada saat Rasul Paulus sedang di penjara. Dan kita bersyukur kita boleh mendapat hikmat untuk mengerti bagian-bagian daripada firman Tuhan ini. Oke, kita langsung membaca dari pertanyaan yang ke-53. Meta boleh membacakan. Ya, saya bacakan. Pertanyaan nomor 53, apakah yang saudara percayai tentang Roh Kudus? Jawabannya, pertama, bahwa Dia bersama dengan Bapa dan Anak adalah Allah yang sejati dan kekal. Kedua, bahwa Dia dikaruniakan juga kepadaku, supaya Dia membuat aku oleh iman yang sejati beroleh bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya, menghibur aku dan menyertai aku untuk selama-lamanya. Demikian, Pak. Ya, baik. Bisa tolong sekalian dibacakan ayat-ayatnya? Ya. Ayat yang melengkapi 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah
1. Ayat yang kedua, Galatia pasal 4, ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Selanjutnya Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dan yang terakhir, Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian, Pak Andi. Oke. Saudara yang ada kerinduan mau belajar firman Tuhan lebih dalam, saya anjurkan saudara mengikuti Stris. Dan Stris ini sudah berlangsung dari sejak tahun 86 sampai hari ini, berarti sudah 35 tahun. Dan menyajikan pelajaran-pelajaran tentang doktrin-doktrin, antara lain ya doktrin Roh Kudus ini. Tapi karena Stris sudah menerapkan peraturan yang cukup ketat sejak awal berdirinya Stris sampai hari ini, maka setiap mahasiswa baru harus mulai dari mata kuliah dasar. Mata kuliah dasarnya itu adalah dua sebetulnya, yaitu doktrin Allah dan doktrin Alkitab. Ada yang merasa, oh saya sudah ikut, oh saya sudah tahu. Jangan cepat-cepat ngomong, sudah ikut atau sudah tahu. Coba ikuti dulu pelajaran-pelajaran ini, karena sudah pernah ada yang ngomong sama saya, waktu saya ajak ikut Stris yang saya bina ya, Stris Ngagel, dengan gaya sombongnya ngomong, oh saya sudah tahu itu, saya sudah ambil itu pelajaran-pelajaran dasar itu, sudah ngerti semuanya. Lalu saya bilang, ikuti dulu lah, jangan cepat-cepat ngomong sudah ambil, ikuti dulu, kamu sudah benar-benar belajar dengan baik tentang doktrin Allah. Ya, dan saya yakin kalau kamu mengikuti itu, kamu pasti mendapat sesuatu yang kamu belum pernah dapat. Ya, akhirnya dia mengikuti dan dia akhirnya betul-betul mendapat berkat luar biasa dari pelajaran dasar itu, doktrin Allah, dan dia akhirnya sekarang sangat berantusias ya mengikuti acara-acara dari Radio RMC maupun juga Stris. Kami sekarang masih ikut Stris terus. Ya itu, tapi tetap ada orang-orang yang nggak mau ikut, tetap nggak mau ikut. Saya sudah ambil. Ya terserah lu lah. Kalau lu sudah merasa tahu semuanya ya. Nah, menurut saya orang yang belajar itu enggak, yang betul-betul belajar loh ya, enggak akan pernah merasa sudah tahu. Termasuk saya sendiri pun juga, saya terus istilahnya mendidik diri saya sendiri untuk saya tidak
mengatakan bahwa oh saya sudah tahu, saya tidak perlu belajar lagi, saya sudah ngerti, semua yang diomongkan ngerti. Ya, kecuali yang diomongkan orang itu salah. Nah, itu saya harus mengoreksi. Tapi kalau yang diomongkan benar itu belum tentu saya sudah memahami sesuai dengan apa yang dia katakan kebenaran itu. Karena mungkin kebenaran yang saya tangkap sama kebenaran yang dia tangkap itu ada sisi-sisi yang saya belum menangkap dan dia sudah menangkap. Ya seperti itulah orang harus giat belajar, tidak boleh berhenti. Ya semester ini akan dimulai, jadi cepat-cepat daftar. Bagi yang belum daftar. Dan saya harap kalau saudara mengikuti, ikuti dengan serius ya. Dan soalnya saya juga tahu ada orang-orang yang ikuti ini dari ujian saya tahu ya. Ini orang ini jawab itu asal jawab menurut keyakinannya dia sendiri atau dia jawab menurut apa yang saya ajarkan. Ya itu kan kentara sekali kan. Jawabannya dia itu jawaban dari mana? Nah, ada orang-orang yang mengikuti itu dengan mungkin tidak serius dan hanya sambil lalu aja mengikuti pelajaran-pelajaran ini dan sambil sibuk dengan yang lain-lain, akhirnya nggak nangkep berita yang disampaikan. Nah itu sangat sayang sekali. Menurut saya itu Anda percuma lah buang-buang waktu dan buang-buang uang untuk mengikuti pelajaran stris, tapi Anda nggak benar-benar mendalami. Ya, kalau saya anjurkan sih jangan ikut seperti itu. Sayang waktunya, sayang uangnya, meskipun tidak mahal, tapi Anda juga sudah meremehkan satu penyajian pelajaran yang betul-betul berkualitas. Jadi itu sangat sayang kalau Anda membiarkan begitu saja. Ya, saya harap semua yang ikut stris betul-betul belajar dengan baik-baik, belajar menghayati, belajar ya bagi saya pelajaran ini bukan hanya knowledge, tapi penghayatan. Saya dari awal jadi Kristen, saya senang dengan kata penghayatan. Karena pelajaran iman Kristen itu bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan, tapi penghayatan. Ya, kata penghayatan ini bagi saya kata yang dalam, karena kebenaran itu dihayati. Dihayati itu dimasukkan dalam hidup. Dan menjadi perenungan hidup, dan menjadi satu dengan kehidupannya. Artinya teori itu bukan hanya teori, tapi teori itu menjadi bagian hidupku dan pergumulan hidupku. Nah, itu seharusnya orang belajar itu seperti itu. Ya, belajar firman ya. Belajar firman. Kita ini kan bukan belajar matematik. Belajar firman. Dan firman yang saya baca itu menjadi bagian hidupku. Itu namanya menghayati. Kalau istilah lainnya ya berintegrasi lah dengan firman. Menyatu dengan firman. Bahkan kalau di Alkitab lebih dalam lagi, menjadi daging. Ya. Firman itu dimakan. Firman itu dimakan dan menjadi daging. Itu berarti sudah betul-betul merasuk mendalam, merembes sampai ke pori-pori, sampai ke daging itu. Nah, itu gambaran-gambaran penghayatan akan firman yang nggak sembarangan. Ya, saya memang bukan tipe hamba Tuhan yang baca buku bisa
ratusan atau ribuan buku. Enggak, bagi saya enggak ada itu. Saya baca buku sangat sedikit sekali, tapi saya terus mau belajar. Bukan enggak mau belajar loh ya. Mau belajar, tapi satu buku pun saya bisa baca itu sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bisa. Karena saya hayati buku itu. Dan dari satu buku itu pun saya bisa kembangkan kemana-mana. Saya bisa perluas kemana-mana, saya bisa menjangkau juga kemana-mana. Nah, saya khawatir orang-orang yang suka pamer baca buku yang sudah ribuan, ribuan bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan buku yang dia sudah baca, tapi bacanya cuma sepintas-sepintas saja, lewat-lewat itu aja. Apa gunanya kamu baca 1 juta buku, tapi tidak ada satupun yang kamu hayati dalam buku itu. Dan tidak merubah pola berpikirmu. Tidak merubah cara pandangmu. Tidak merubah pola hidupmu juga. Buat apa? Ada orang juga baca Alkitab. Sudah ratusan kali baca Alkitab. Atau puluhan kali. Saya sudah baca Alkitab 60 kali. Saya tidak pernah bangga dengan orang-orang yang sudah baca seperti itu. Karena saya yang perlu didalami kembali adalah bacanya itu ngerti enggak? Menghayati apa enggak? Merenungkan apa enggak? Ya, atau asal lewat. Ngerti enggak ngerti, pokoknya wus bablas itu aja bacanya. Tahu-tahu sudah 60 kali membaca. Tapi ngertinya ngawur. Ya, apa gunanya? Lebih baik kamu baca satu kitab dalam Alkitab yang kamu hayati benar-benar, kamu teliti benar-benar, kamu renungkan benar-benar, dan kamu hidupi benar-benar. Ya, bahkan satu kitab itu aja mungkin sampai bertahun-tahun nggak selesai-selesai karena bacanya begitu mendalami dan meneliti. Oke, itu yang saya harapkan dari saudara yang mau mengikuti STRIS. Ya, bahkan Anda mengulang-ulang pelajaran STRIS, saya yakin saudara tiap kali ngulang, saudara dapat baru lagi. Mengulang dapat baru lagi. Mengulang dapat baru lagi. Jangan, sudah tahu, sudah tahu. Sombong amat kamu. Saya aja masih belajar terus. Saya setiap kali mengajar, saya juga belajar untuk diri saya sendiri. Dan saya sudah 35 tahun mengajar di STRIS dan tetap belajar dan tetap tidak pernah merasa sudah tahu. Dari yang saya ajar sendiri. Saya pun belajar dari yang saya ajar. Saya mengajar 35 tahun yang lalu dibandingkan sekarang, ya pasti beda. Penghayatan saya akan firman Tuhan 35 tahun lalu dan sekarang juga pasti beda. Pasti ada koreksi, ada hal-hal yang kurang benar, atau ada hal-hal yang lebih mendalam lagi. Nah, itulah pergumulan dalam hidup saya untuk belajar firman. Ya, STRIS sudah menjangkau kurang lebih 3.000 peserta yang mengikuti STRIS, tapi itu masih jumlah terlalu sedikit dibandingkan dengan seluruh jemaat di kota Surabaya, dan banyak jemaat juga pendetanya tidak mendukung STRIS, bahkan melarang jemaatnya untuk ikut STRIS. Nah, ini saya juga prihatin kalau ada pendeta-pendeta yang bahkan melarang jemaatnya ikut STRIS, takut jemaatnya hilang, atau takut jemaatnya lebih pintar dari dirinya, atau takut jemaatnya nanti protes dengan ajaran-ajaran di gerejanya. Jadi langsung paling gampang adalah ngomong, ya jangan ikut STRIS, STRIS itu sesat.
Ya, bagi saya ini pendeta-pendeta yang hanya ingin jemaatnya itu bodoh terus. Dan hanya mau mengikuti ajaran dia yang ngawur itu. Maaf, saya mungkin agak to the point ya. Tapi seharusnya pendeta itu senang kalau jemaatnya lebih pintar. Dan lebih bersungguh-sungguh belajar firman. Dan bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Kenapa enggak senang? Takut gengsinya atau kalah gengsi. Takut kalah pinter. Ya, itu aduh. Jadilah pendeta yang berjiwa besar. Kalau ada jemaatmu yang lebih pintar dari kamu mestinya senang. Kenapa senang? Loh, aku punya jemaat lebih pintar dari aku, sehingga aku bisa belajar dari dia, kan? Aku bisa dapat masukan-masukan yang membangun dari jemaatku yang pintar ini. Tentunya bukan sok pintar, tapi benar-benar berisi, benar-benar bertumbuh, benar-benar dalam Tuhan, anugerah Tuhan. Why not? Saya juga punya murid stris yang lebih pintar dari saya. Sekarang sudah jadi S3, doktor. Apa saya iri? Apa saya takut dengan murid saya yang lebih pintar itu dari saya? Lalu gengsi saya turun. Ya itu bodoh sekali kalau seperti itu. Ya, ini saya bukan mau muliai para pendeta, tapi kalau ada jemaat yang pendetanya kayak gitu, kasih tahu dong. Mestinya Bapak itu malah tambah senang kalau jemaatnya tambah pintar. Jadi sekolah di stris jangan dilarang dong. Kecuali stris itu bidat. Ya, mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, ini sedikit saya sharing-sharing seperti untuk stris ini penting ya. Harus belajar. Kita ikut katekismus Heidelberg ini kan belajar pelajaran-pelajaran iman Kristen, dan ini semua juga bahan yang diajarkan oleh stris. Bukan hanya ini, kalau katekismus itu terlalu singkat. Ya, pelajaran tentang Roh Kudus ini juga hanya berapa kali saja. Tapi kalau stris itu kan belajar Roh Kudus itu sampai 1 semester. Ya. Pengalaman saya pribadi waktu saya dulu sekolah Alkitab, jadi tempat sekolah Alkitab full timer itu di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saya dulu masuk dengan sombong sekali karena saya kan sudah aktif di dunia mahasiswa, saya sudah PA, saya sudah pimpin KTB, saya sudah khotbah, bahkan sebelum saya masuk sekolah Alkitab itu saya sudah khotbah. Ya, saya masuk itu dengan sombong sekali, tanda petik sombong itu maksudnya merasa pede sekali dengan kehebatan saya begitu. Ya, karena saya sudah, yang lain kan baru lulus SMA, saya kan sudah universitas dan saya juga sudah melayani, sudah aktif, sudah khotbah dan sebagainya. Saya sombong sekali. Tapi waktu saya belajar di Seminari Alkitab Asia Tenggara itu, saya kaget dan saya langsung minta ampun sama Tuhan karena ternyata saya nggak tahu apa-apa. Banyak yang saya merasa sudah tahu, tapi saya nggak tahu apa-apa. Dan saya merasa sudah tahu, tapi yang saya tahu salah. Itu lebih membuat saya lebih malu lagi dengan kesombongan saya. Ya, pelajaran-pelajaran yang saya terima dulu waktu masih belum masuk saat, ternyata banyak yang salah. Saya banyak dikoreksi. Wah, saya bersyukur untuk koreksi-koreksi dari Tuhan untuk diri saya. Sampai hari ini Tuhan terus koreksi saya. Saya tidak lepas daripada kesalahan, kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa
Tuhan selalu ingatkan saya. Ya, itu namanya belajar betul-betul bertumbuh. Bukan belajar cuma teori tok. Atau knowledge tok, pengetahuan tok. Lalu dengan pengetahuan tinggi, Anda bangga. Anda makin sombong. Anda makin merasa iman Anda sudah selangit. Dengan pengetahuan makin tinggi itu. Itu semua gombal aja. Saya bukan anti pengetahuan, tidak. Saya juga belajar. Tapi kalau gara-gara banyak belajar makin sombong, itu namanya nyasar, kesasar. Ya, tersesat. Belajarnya itu tersesat. Orang makin belajar bukan makin sombong. Orang makin belajar itu makin rendah. Sadar dirinya begitu rendah. Sadar dirinya bukan apa-apa. Sadar bahwa pengetahuannya sangat terbatas dan tidak mungkin bisa mengetahui semua hal dengan sempurna, itu nggak mungkin. Banyak hal yang kita tidak bisa tahu dengan sempurna. Ya itulah namanya belajar. Ya, nah ini kita belajar tentang Roh Kudus. Saya terus terang bukan saya pamer tentang bagaimana saya mengerti Roh Kudus ya, tapi pergumulan tentang Roh Kudus ini pergumulan amat dalam hidup saya. Ya bukan hanya Roh Kudus saja sebetulnya, banyak, tapi salah satunya ini Roh Kudus itu amat sangat pergumulan yang amat sangat mendalam dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya dulu paling ngawur dalam mengerti tentang Roh Kudus dan juga dalam menerapkan tentang Roh Kudus. Saya itu betul-betul amburadul, kacau balau pengertian tentang Roh Kudus, termasuk pengertian Allah Tritunggalnya. Dulu saya pengikut Sabellianisme. Jadi dengan pengalaman saya itu, saya sangat istilahnya sangat concern ya, perhatian sangat dalam tentang pelajaran Roh Kudus ini dalam hidup saya. Bagaimana dulu saya punya pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus tanda petik yang saya kenal waktu itu. Dengan praktek-praktek saya dan keyakinan-keyakinan saya dan iman yang saya miliki waktu itu. Ya, banyak sekali. Ternyata setelah belajar Roh Kudus ini, wah, makin kaget. Dan saya bukan hanya belajar Roh Kudus di sekolah Alkitab, tapi saya belajar Roh Kudus juga di Stris. Artinya waktu saya mengajar tentang Roh Kudus di Stris, saya juga belajar tentang Roh Kudus. Belajar akan Roh Kudus. Jadi pelajaran Roh Kudus ini dalam hidup saya itu bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya, saya kan mulai masuk sekolah Alkitab itu tahun 81. 81 sampai hari ini saya terus belajar tentang Roh Kudus. Ya, jadi pelajaran Roh Kudus yang saya berikan di Stris itu mungkin jarang teman-teman bisa dapat di tempat lain. Murid-murid saya yang pernah saya ajar baik di Stris maupun di SCTRI pasti juga banyak mendapat pelajaran dari apa yang saya bagikan tentang Roh Kudus. Ya. Dan banyak orang-orang reform sendiri yang punya pemahaman tentang Roh Kudus masih salah. Salah kaprah dan hanya mengikuti pemahaman Roh Kudus secara tradisi yang menurut penelitian saya berpuluh-puluh tahun ini, tradisi itu pun juga salah. Contohnya misalnya Roh Kudus Perjanjian Lama itu keluar masuk. Roh Kudus Perjanjian Baru sudah menetap.
itu juga kesimpulan ngawur. Maaf, saya ngomong ini bukan asal ngomong, tapi saya betul-betul meneliti dan mempelajari sudah puluhan tahun itu. Saya ajak diskusi teman-teman saya, beberapa teman saya yang lulusan sekolah kitab juga tentang Roh Kudus keluar masuk, akhirnya mereka dengan argumentasi saya, mereka akhirnya, oh iya benar ya, ternyata salah itu. Pemahaman bahwa Roh Kudus perjanjian lama keluar masuk, perjanjian baru menetap itu salah. Makanya saya bilang belajar yang benar. Ya, hamba Tuhan pun banyak yang sekolah distris dan banyak mendapat berkat melalui bacaan-bacaan. Cuma semester ini belum keluar Roh Kudus ya. Di nggak apa-apa, nanti tunggu semester berikutnya. Jadi yang belum pernah ikut dari awal. Oke, saya terlalu banyak ngobrol tentang stres dan juga tentang pelajaran-pelajaran bagaimana saya belajar doktrin-doktrin dasar dalam iman Kristen, dan itu sangat penting membentuk kerangka berpikir kita sebagai orang percaya. Ya, saya dulu terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran macam-macam ya, dari aliran ini, aliran itu. Sekarang setelah saya belajar benar-benar teologi yang mendasar, saya berakar teguh, berpegang pada prinsip-prinsip firman yang tidak tergoyahkan lagi. Jadi sekarang saya tidak mungkin terombang-ambing. Saya mau dengar apa, cerita hamba Tuhan, dapat mujizat, dapat penglihatan, dapat nubuat, bisa mujizat, bisa ikut teologi sukses, kemakmuran, bahkan pindah agama dan sebagainya. Saya tidak pernah tergoncangkan. Bukan sombong, saya lagi bukan sombong, tapi bagaimana Tuhan membentuk saya sampai kerangka itu sangat jelas dan tidak tergoyahkan. Ya, Anda mau ngomong apa saja saya akan jawab. Tentang Roh Kudus saya akan jawab. Ya, bukan hanya Roh Kudus saja, yang lain saya juga jawab. Meskipun tidak semua saya bisa jawab, dalam arti kalau itu memang Alkitab tidak memberi penjelasan yang jelas, ya saya tidak berani melebihi Alkitab dong. Saya hanya menjelaskan apa yang dinyatakan dalam kitab suci. Kalau saya masih ragu-ragu, saya terang-terang ngomong ragu-ragu. Ya, jadi ada beberapa hal yang bagi saya masih misteri, khususnya mengenai kristologi, ya, eskatologi, itu semua bagi saya tidak 100% betul-betul menekuni itu. Ya, kalau Roh Kudus ini sudah saya jamin, ya, orang-orang yang bahasa roh apa segala macam itu silakan belajar baik-baik tentang Roh Kudus di YouTube. Ada berapa? 15 pelajaran tentang Roh Kudus di YouTube, tentang bahasa roh. Hari Pentakosta, karunia Roh Kudus, ya, mujizat dan sebagainya. Nah, itu nanti saya akan bahas tuntas pada kesempatan berikutnya. Baik, saya sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, pernyataan, atau men-sharingkan hal yang terkait, silakan. Ini sambil saya bacakan dari pertanyaan Pak Elia, Pak Andi. Pertanyaannya demikian, apakah Roh Kudus itu keluar masuk dalam diri seseorang karena saat kita bisa percaya itu pekerjaan Roh Kudus, lalu hari Pentakosta itu mengindikasikan Roh Kudus belum apa sebelumnya? Terima kasih. Ada. Roh Kudus belum ada sebelumnya.
Ya, oke. Pertanyaan yang kedua dari Adam. Pagi Pak Pendeta Andi, terima kasih pemahaman baru bagi saya Pak, belajar selama 35 tahun dengan jalan mengajar di STRIS. Ini pernyataan dan sharing aja Pak. Oke. Silakan jika ada yang di Zoom ini. Ya, untuk pertanyaan Pak Elia itu saya sudah ajarkan semua di STRIS itu. Ya. Jadi yang dimaksud ini Roh Kudus keluar masuk itu tidak ada hubungannya dengan orang percaya ya. Kalau namanya orang percaya itu ya Roh Kudus itu sudah diam dalam hidup orang percaya untuk selama-lamanya. Baik itu perjanjian lama, baik itu perjanjian baru, Roh Kudus itu menetap selama-lamanya pada orang percaya. Tapi kalau karunia secara fenomena yang dinampakkan secara fenomena seperti hari Pentakosta ada bahasa lidah ya, atau beberapa peristiwa kepenuhan Roh Kudus baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru itu memang semuanya keluar masuk untuk fenomena kejadian-kejadian Roh Kudus menyatakan dirinya secara fenomena itu benar keluar masuk. Tapi kalau secara hakikat sebagai anak Tuhan, Roh Kudus tidak pernah keluar masuk. Ya, akan terus tinggal dalam hidup orang percaya sejak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau sebelum itu sejak dia dilahirkan baru sampai tugasnya selesai di dunia. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan dia. Oke, itu aja dari saya. Pagi Bu Meta. Silakan Pak Theodor. Ya, pagi Pak Pendeta Andi Halim. Sudah segar kamu ya. Pak, saya kembali ke poin Bapak tadi Pak. Apa sebetulnya faktor penghambat kita boleh menyatu dengan firman Pak? Saya coba sharing Pak ya. Ya. Saya kan sangat tertarik dengan sosiologi, antropologi. Waktu saya perhatikan mereka tidak ada definisi Allah menciptakan masyarakat. Lah ini kok beda sama Alkitab gitu. Saya merasa saya ada di bawah bayang-bayang pakar gitu Pak. Apa itu faktor penghambat juga Pak? Apa itu sepertinya menghalang-halangi orang untuk bertumbuh gitu? Ataukah nanti kita akan masuk kepada pengertian seperti Vatikan, mereka mengeksekusi mati Galileo. Kita juga mempertahankan pandangan kita Pak. Nah ini banyak orang mungkin belum mengerti ini Pak. Tolong Bapak jelaskan Pak ya, makasih Pak ya. Ya, Anda belajar secara sosiologi dan belajar secara kebenaran firman. Itu tergantung sosiologinya, sosiologi sebagai sumber apa. Kalau sosiologinya itu cuma dalam konteks pengetahuan umum. Ya, pengetahuan umum itu belum tentu juga kebenaran. Jadi kalau pengetahuan umum itu menolak bahwa masyarakat itu dibentuk oleh Allah, ya maklum aja lah, sosiologinya, pencipta sosiologi itu orang ateis misalnya, atau orang filosof, ya dia hanya melihat bahwa masyarakat itu terjadi secara natural aja, bukan Allah itu yang bikin. Tapi kalau kita kembali kepada teosentris, ya semua itu kan dari Allah. Yang mencipta manusia juga Allah. Yang
yang membentuk pola berpikir manusia yang bersosiologi itu pun juga Allah yang membentuk pikiran manusia yang punya sifat-sifat sosial. Jadi dalam hal ini belajar ilmu itu silakan aja, Anda mau belajar ilmu silakan. Tapi kita bisa lihat ilmu ini antroposentris atau teosentris. Ya. Kayak misalnya belajar teori evolusi, yang kemudian ngomong manusia dari monyet atau dari manusia purba, ya manusia primitif dan sebagainya. Ya itu kita maklumi aja, memang itu pengetahuan di luar Alkitab. Tapi kalau kita melihat Alkitab adalah sumber kebenaran yang paling hakiki, ya kita tidak tergoyahkan oleh pemikiran-pemikiran sosiologi apapun. Ya, tapi kita tidak punya hawa nafsu untuk membasmi filosofi-filosofi itu dan menghapus dari muka bumi segala pemikiran-pemikiran yang di luar Alkitab. Biarin aja. Itu kalau menurut saya sih ada gandum, ada lalang. Itu pun adalah bagian untuk menguji dan menyaring mana orang-orang yang betul-betul ikut Tuhan sama mana yang hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri. Yaitu yang dari saya. Pandi. Ya, katanya Pak Elia harus minta izin Bu Meta Silakan dulu. Bu Prilly. Iya, silakan bertanya. Oh gitu. Pandi siap menjawab, ya silakan. Ya. Terima kasih Pandi. Silakan Bu Prilly. Ya Pandi, saya mau nanya kalau tentang biasa statement orang tentang bilang mendukakan Roh Kudus, terus Roh Kudus meninggalkan kita gitu. Itu gimana Pak? Maksudnya itu. Ya. Banyak sekali orang terus ngomong gitu. Dan banyak juga saya lihat statement-statement yang menyatakan demikian. Dan kadang-kadang membuat saya juga bingung Pak gitu. Ya, oke. Saya tidak setuju sama sekali kalau ada pengajaran kalau kita mendukakan Roh Kudus Allah, maka Roh Kudus akan meninggalkan kita. Kalau kita bertobat, maka Roh Kudus akan datang kepada kita. Itu ngawur. Teologinya ngawur, maaf. Siapapun yang ngomong itu, saya anggap ngawur. Kenapa ngawur? Karena yang bisa menginsyafkan kita itu ya cuma Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus itu meninggalkan kita, waktu kita membuat Roh Kudus berduka cita, lalu Roh Kudus meninggalkan kita, ya sudah. Kalau sudah kita ditinggalkan Roh Kudus, sudah tidak ada harapan kita bisa kembali kepada jalan Tuhan. Karena yang bisa membuat kita kembali itu ya cuma Roh Kudus. Iya toh. Jadi kalau Roh Kudus meninggalkan kita, ya sudah, kita seumur hidup cinta dunia terus dan tidak akan mau kembali kepada jalan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu bukan punya hobi meninggalkan anak-anaknya. Kalau anaknya mendukakan dia, wes Roh Kudusnya ngamuk, mogok, ya siwa itu ya. Siwa itu apa bahasa Indonesianya? Musuhan Pak. Musuhan, Pak. Bermusuhan Pak. Ya. Musuhan tidak mau menyapa lagi, ya toh, mogok, mutung, ya enggak gitulah. Kalau Roh Kudus seperti itu ya habis kita sudah. Ngaco itu ajaran itu. Jadi menurut saya anak Tuhan itu biarpun menduka citakan Roh Kudus tidak pernah berhenti mendidik dan menghajar anak Tuhan.
Kalau anak Tuhan itu makin nakal ya pukulannya akan makin keras. Kalau dia ngaku anak Tuhan tapi Roh Kudus tidak pernah mukul dia dan tidak pernah mengajar dia, dia enak-enak terus dalam hidupnya, kemungkinan dia bukan anak Tuhan. Ya sudah, itu analisa dari saya. Silakan. Komisi. Yang lain. Silakan. Apa ini? Saya dulu apa? Ibu, Iya, silakan. Iya, Pak Kiki. Tuh, Aleman. Oh iya, Pak Liman. Leman. Saya mau tanya sama Pak Andi. Ya, silakan Pak Liman. Langsung Pak Andi. Memang kalau saya lihat Pak Andi, saya sering banyak bergaul dengan tim misi saya juga tuh orang karismatik, orang Pantekostal. Kalau saya lihat itu dari STT-nya juga sudah modelnya gitu Pak Andi ya. Jadi semua itu kan aku, seperti Roh Kudus itu tergantung aku. Meninggalkan, tidak meninggalkan itu kan aku mendukakan ya Roh Kudus ditinggal. Kalau aku baik-baik, Roh Kudus pasti jalan. Itu jadi konsep itu sudah mendasar dalam otak dan pikiran mereka. Tapi semua itu karena bukan teosentris tapi Antroposentris. Itu jadi pokok kesesatan mereka ya itu Pak Andi. Jadi semua itu dianggap kan jasaku semua. Jadi semua itu karena jasaku jadi kalau orang khotbah seperti saya sering kali khotbah itu, saya ini orang berdosa, tidak mungkin paling berdosa itu malah dianggap dicap itu hamba Tuhan model apa tuh, nggak mempunyai suatu moral yang baik, kok ngomong berdosa dia di mimbar itu sering kali gitu Pak Andi. Jadi kita mengaku dosa, inilah aku mungkin belajar firman Tuhan, makin tahu bahwa kita ini orang berdosa dan sulit untuk melakukan hal yang baik. Wah itu sudah dianggap dicap sama orang karismatik. Kalau gitu kamu tidak ada usaha, percuma jadi pendeta macam-macam. Berarti konsep itu sudah ditanamkan sejak mungkin dari STT-nya juga gitu. Jadi terus modelnya gitu terus Pak. Jadi sulit untuk mengubah satu konsep yang sudah turun-temurun itu repot. Bagaimana caranya ya? Anugerah Tuhan sekali lagi Pak. Kalau kita walaupun bertahun-tahun pun enggak model gitu, saya kumpul sama dia bertahun-tahun ya tetap ya gitu. Biasa ada perubahan itu Pak Andi. Yang saya ada pengalaman saya sharingkan Pak Andi. Ya. Ya, memang kalau orang sudah dididik dengan paradigma yang salah ya salah terus. Kecuali Roh Kudus mencelikkan dan menyadarkan, membuka mata rohani kita. Jadi sama seperti saya dulu ya. Saya dididik secara Arminian, ya saya jadi Arminian. Terus sampai kurang lebih 3 tahun saya menjadi Arminian. Ya, 3 tahun. Baru setelah saya mulai masuk sekolah kitab itu baru mulai ragu-ragu. Tapi masih berkeyakinan terus jadi Arminian sampai kalau tidak salah tahun ke-5 atau tahun ke-6 saya baru bertobat jadi Reform. Ya, tahun ke-6 dari sejak saya bertobat loh ya. Sejak saya menerima Yesus, sejak saya menjadi pengikut Tuhan, tahun ke-6 saya baru Reform. Nah, itu perjalanan berarti cukup lama dalam pergumulan saya. Di sekolah kitab itu saya jadi Reform itu baru tingkat ketiga. Tingkat keduanya saya bukan tingkat 3 salah. Tingkat ke iya ya betul tingkat ketiga. Ya. Seperti itu. Oke. Pak Andi. Pak Elia tadi mau ngomong dulu toh. Saya persilakan ya. Pak Elia. Silakan Pak Elia. Ya, terima kasih Ibu Meta. Saya mengingat pembicaraan Pak Andi, waktu bertobat adalah waktu ditugasin untuk merenungkan. Maka Pak akan diketemukan tentang
lahir baru. Itu salah satu sejarah Pak bertobat, dipertobatkan. Saya kembali kepada Pak Tio, Pak menarik itu. Pak Tio ini orang cerdas, sangat cerdas tentang ilmu pengetahuan sekuler gitulah tanda kutip ya. Dan itu membuat saya langsung berpikir, bukan saya ya, tapi saya diberikan satu, Elia kamu ngomong tentang sejarah masa penggalian fosil dan sebagainya. Itu beribu-ribu tahun. Tuhan Yesus saja 2000 tahun. Kalau ditemukan tentang, janganlah tentang Nabi Nuh atau apa gitu ya, tentang penemuan tentang sejarah Yesus, itu sudah dalam sisi waktu sudah jauh sekali Pak, berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa ini adalah beribu-ribu tahun. Bagaimana kita bisa mendilit hal ilmu pengetahuan yang tidak berdasarkan waktu Alkitab? Terima kasih, Pak. Ya. Total kalau nggak salah umur manusia dari pertama sampai hari ini itu ada yang ngitung sekitar 6.000 sampai 7.000 tahun totalnya dari zaman Adam sampai hari ini. Itu antara 6 sampai 7.000 tahun. Kalau ada ilmu sosiologi dan sebagainya menemukan budaya manusia ini sudah 20.000 tahun yang lalu misalnya. Ya itu kan hanya dugaan-dugaan manusia yang tidak, istilahnya perkiraan-perkiraan atau perhitungan dari manusia yang hanya mengira-ngira. Ya, jadi saya juga tidak percaya ada budaya yang sampai puluhan ribu tahun yang lalu. Ya, ada yang menduga budayanya Tiongkok itu sudah, mungkin saya kurang tahu ya, mungkin ada yang menafsirkan sudah belasan ribu tahun atau berapa, saya nggak ngerti. Tapi apapun yang dipelajari manusia itu semua tidak ada bukti. Semua hanya perkiraan. Pithecanthropus dan apa macam-macam itu, Mojokertensis dan sebagainya, yaitu semua itu pun hanya fosil-fosil yang merupakan dugaan daripada manusia dan tidak ada bukti yang jelas. Cuma kalau umur bumi, umur batu-batuan dari teori geologi dan sebagainya, itu memang ada perhitungan umur bumi, katanya bisa puluhan ribu atau jutaan tahun bahkan. Umurnya bumi ini jutaan tahun. Nah, itu saya bisa jawab dengan teori penciptaan langsung dewasa. Ya, contohnya misalnya Adam dan Hawa diciptakan dengan umur 0 tahun. Tapi waktu dia umur 0 tahun itu dia sudah dewasa. Dia sudah mungkin 30 tahun. Umur orang zaman sekarang kira-kira 30 tahun. Jadi padahal umurnya baru 0 tahun, baru aja diciptakan. Dia diciptakan kan tidak melalui bayi, tapi langsung dewasa. Nah, jadi umur bumi pun, bumi diciptakan langsung tua. Langsung dengan umur tua. Dan Tuhan mampu untuk menciptakan itu. Jadi tidak usah bingung. Kalau bumi diukur batu-batuannya jutaan tahun, ya kenapa nggak bisa? Tuhan untuk buat itu enggak sulit. Saya juga pernah kasih argumentasi tentang Tuhan membuat anggur dari air biasa.
Jadi anggur yang terbaik. Anggur terbaik itu membutuhkan proses mungkin puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun. Itu anggur yang terbaik. Tapi diciptakan Tuhan Yesus dalam waktu sedetik langsung jadi. Anggur terbaik. Langsung umurnya tua. Nah, itu argumentasi saya. Terima kasih, Pak. Jadi saya mendapatkan satu pemahaman bahwa janganlah membandingkan waktu Tuhan dengan waktu para arkeolog gitu ya. Karena pemaparan tentang anggur itu juga memberikan satu gambaran apa yang saya baru sampaikan. Yes. Dan kalau untuk bertanya hal ini, terima kasih Tuhan telah mengirimkan Pak Tio bicara dulu. Baik, terima kasih karena Tuhan juga mengirimkan Pak Elia. Pak Andi. Ya, Pak Kegi, silakan. Pak, ya, saya permisi mau sama moderator dulu, Pak. Oh iya, permisi. Ya, selamat pagi, ini jadi Pak tren Kiki. baru, Mengingat mudah-mudahan. waktu tinggal 2 menit, jadi mungkin bisa dipersingkat pertanyaan untuk boleh dijawab oleh Pak Andi. Ya. Terima kasih. Ya, saya ya. Pak Andi, saya mau tanya begini. Untuk pribadi saya kan sudah di dalam Kristus, Roh Kudus kan di dalam hati saya. Ya. Kadang-kadang saya kalau gugup, misalnya terjadi seperti barusan ini, istri saya kena COVID, saya kan juga takut, gugup. Kadang-kadang mengendarai mobil, gugup. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menghibur aku sukacita dan damai sejahtera. Berilah aku ketenangan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, saya berdoa. Amin. Betul apa enggak ini? Betul dan kurang betul. Bagaimana? Jadi, pertama begini, Roh Kudus itu dicurahkan Tuhan kepada kita, bukan untuk kita itu punya jiwa untuk tenang, tidak senewan atau tidak kupu-kupu dan sebagainya. Itu bukan untuk itu. Roh Kudus itu diutus Tuhan untuk kita mengerti firman. Dan untuk kita menghadapi pencobaan, maksudnya pencobaan di mana kita dituntut menyangkal iman kita atau penyiksaan dan sebagainya. Dan itu dalam rangka misi kerajaan Allah. Jadi Roh Kudus itu diutus Tuhan itu dalam rangka misi kerajaan Allah. Jadi tidak untuk cari pacar, tidak untuk cari bisnis yang mempercepat kekayaan kita dan sebagainya, atau tadi nyetir mobil supaya tenang dan sebagainya. Tapi kalau Roh Kudus menyertai kita senantiasa dalam segala keadaan itu ya, saya setuju. Tapi perlu memahami Roh Kudus secara lebih komprehensif. Itu dari saya. Kalau mau mohon Roh Kudus menghibur, biar nggak sepi. Menghibur itu tetap dalam konteks pertumbuhan iman orang percaya ya, dalam tantangan, kesulitan, kesengsaraan, penyiksaan dan sebagainya. Nah itu. Oke. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Keki. Selamat datang Pak Aryo, baru kelihatan. Iya, nih baru kelihatan Pak Aryo. Oke. Ya, Pak Andi udah 10 lewat. Iya. Ya, kita bersyukur untuk seluruh pengajaran yang diberikan oleh Bapak Pendeta Andi Halim tentang Roh Kudus, dan kita mengingat banyak hal bahwa Roh Kudus itu dihadirkan oleh Allah karena cintanya kepada kita, yaitu pribadi Allah sendiri, untuk khususnya menyadarkan kita sebagai orang berdosa, dan kita boleh dicerikan mata rohani kita untuk semakin belajar mengenal Dia. Dan saya persilahkan untuk Pak Andi boleh memimpin kita di dalam doa penutup. Ya. Saya mau minta
Pak Theodor bisa pimpin dalam doa, Pak Theodor. Ya, pagi Pak Andi. Pagi. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa, kami sungguh memohon kasih karunia Tuhan untuk kami menyatu dengan firman, untuk kami berakar teguh, tidak terombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran dunia. Tuhan, bawalah kami dalam pertumbuhan, cara pandang, cara pikir, cara hidup kami. Kau ubahkan, Engkau mengintervensi kami, Engkau mencelikan, Engkau memperbaharui hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, waktu yang Tuhan sediakan bagi kami pakai bagi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan setiap daripada kami. Dengan begitu banyak hal-hal yang kami alami, biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub juga ada pada kami. Kami serahkan secara khusus Bapak Andi Halim di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Kasih karunia Tuhan juga memenuhi kami. Engkau memanggil, Engkau yang memelihara kami. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, di Zoom, di YouTube, dan di aplikasi. Kami juga serahkan sesi-sesi berikutnya, kesehatan kami. Setiap kami Tuhan, jangan Kau lalukan. Kami berdoa dan bersyukur dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terus mengandalkan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Theodor. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semuanya. Meta.